Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Kesian kesian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fadila Siti Asyifa, biasa dipanggil Fadil, asal kelas 10-7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah sosiologi di Amerika, Eropa, dan di Indonesia. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun pembahasan masih bergeser pada hal-hal yang memperhatikan umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Beberapa tokoh sosiologi di Eropa dan Amerika. Yang pertama, Peter Lee Berger. Menurut Peter Lee Berger, dalam Sunarto 2004, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Dalam bahasa Inggris berbunyi, "Threats taken for granted world." Yang kedua, Anthony Giddens, 2001. Anthony lah yang menyatakan latar belakang lahirnya sosiologi yang disebabkan oleh kedua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Yang ketiga, L. Leyendecker. Ialah yang mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis kapitalisme pada abad ke-15. Yang keempat, Auguste Comte, 1798 sampai 1857. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi juga harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat. Comte mengusulkan studi sosiologi yang dibagi menjadi dua bagian utama. Studi sosiologi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama, statika sosial. Statika sosial adalah subjek penelitian, bagaimana masyarakat saling terkait. Yang kedua, dinamika sosial. Sedangkan dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Namun, Comte belum berhasil mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi ilmu. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut Bapak Sosiologi Dunia. Yang kelima, Herbert Spencer. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh beliau pada tahun 1820 sampai dengan 1903 melalui buku Principles of Sociology. Yang keenam adalah Max Weber. Tokoh lain yang memikirkan sosiologi adalah Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan 1924. Salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Yang ketujuh dan yang terakhir, Talcott Parsons. Selain di Eropa, sosiologi juga berkembang di benua Amerika. Salah satu sosiologi ternama dari Amerika Serikat adalah Talcott Parsons. Ia dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons juga mengembangkan analisis fungsional dan menerapkan pada berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah The Social System pada tahun 1951 yang secara dipertahankannya sistem sosial. Parsons juga mengkaji fungsi struktur dalam memecah masalah, yaitu fungsi struktur dalam memecahkan masalah. Yang pertama, adaptasi, yang kedua, pencapaian tujuan, yang ketiga, integritas, dan yang terakhir, pemeliharaan pola. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran mereka. Tokoh yang pertama, Sri Mangkunegoro IV, misal, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda, intergroup relation. Dalam ajaran Wulung Reh, Selo Soe Marjan dalam Soe Kanto 1982.
Tokoh yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia, banyak mempraktikkan konsep penting sosiologi, seperti kepemimpinan dan kekeluargaan. Hal ini tercermin pada taman siswa yaitu Ing Ngarsa Sungai Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Tokoh yang ketiga, Skenario Kolopaking. Beliau orang pertama kali yang memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Sekarang menjadi Fakultas Sosial dan Politik UGM. Tokoh yang keempat, Jody Gondokusumo. Beliaulah yang menulis buku sosiologi ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sosiologi Indonesia 1946 yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Tokoh yang kelima, Bardosono. Sekitar tahun 1950 muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan diktat kuliah sosiologi mahasiswa. Yang terakhir, Selo Soemarjan. Beliau mengajar sosiologi di Universitas Indonesia dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik di universitas tersebut. Selo Soemarjan juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Kesimpulan, sejarah sosiologi merupakan kajian mengenai hubungan antar institusi sosial dalam konsep struktur sosial masyarakat dipahami sebagai bagian yang terpisah, namun memiliki timbal balik yang membentuk kesatuan. Adapun konsep dinamika sosial keseluruhan masyarakat dianggap sebagai suatu kesatuan analisis yang mengalami perubahan yang mengikuti waktu. Best dia cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Tekan perlahan lah. Ish.